Pertumbuhan manusia secara lurus berkolerasi dengan peningkatan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu masalah utamanya adalah meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Saat ini, sampah telah menjadi masalah yang serius, terutama bagi ekosistem laut. Padahal kita memiliki kewajiban untuk melindungi dan merawat laut yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu menyebabkan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan penuh rasa takut dan harapan. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Saat ini, penyebaran sampah laut sangat mengkhawatirkan, dengan sekitar 14 miliar ton sampah dibuang ke dalam lautan setiap tahunnya. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti berkurangnya keindahan wilayah pesisir, menimbulkan berbagai macam penyakit, berkurangnya produktivitas sumber daya ikan, dan dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang aman dan mudah diaplikasikan di sungai-sungai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, kami dari Tim 1 Viva, Tim 1 Viva. Kami akan coba membersihkan sungai dengan mengangkut dan memilah antara sampah logam dan sampah non-logam. Oh, ada yang ke ini ya? Pakai cara gini kayaknya susah banget ya. Butuh waktu yang lama untuk membersihkan sampah-sampah ini. Duh, ini kapan selesainya? Indonesia butuh alat untuk memecahkan masalah ini. Untuk mengangkut sampah dengan mudah dan aman. Serta mampu memisahkan antara sampah logam dan sampah non-logam. Dengan hukum Archimedes dan hukum Newton 2, kami persembahkan Reclub. Sejumlah warga tercemar masih limbah terlihat sampah dengan dari sengaja TPA membuang aliran sampah sungai ke di dalam Desa aliran Merican, sungai Ponorogo, Jawa Timur Tumpukan menghitam sampah dan dengan bau berbusa. menyengat TPA terlihat Merican ini berserakan juga telah dan belum merusak dibersihkan. ekosistem sungai, bahkan Sebelumnya, berpotensi lokasi ini mengundang sempat menjadi penyakit. viral dan Warga menuai setempat banyak kini kecaman juga dari khawatir netizen. dengan kualitas Usai air beredar sumur video yang yang mereka merekam konsumsi aksi pembuangan akibat sampah oleh pencemaran pengendara sungai mobil sejak beberapa dan tahun warga. ini. Kan sama dengan zat. Perkenalkan, saya Kyle Akmal dari kelas 12 dan saya adalah salah satu anggota yang membuat alat peraga Reclub atau River Clean Up. Halo, perkenalkan, nama saya Arif Maulana. Saya berasal dari Sekolah Fitrah Islamic World Academy. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dari Fitrah Islamic World Academy. Pada saat ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari alat yang telah kami ciptakan, yaitu Reclub, River Clean Up, alat pengangkut dan pemilah sampah berbasis IoT. Latar belakang dari proyek Reclub merupakan gagasan bahwasanya bumi merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman pada Quran surah Al-A'raf ayat ke-56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Namun, sangat disayangkan, saat ini telah terjadi masalah yang sangat besar di ekosistem laut, yaitu sampah laut atau sering disebut marine debris yang telah mencemari perairan kita semuanya. Marine debris bukan hanya menjadi ancaman terhadap ekosistem lautan, namun dapat menjadi ancaman dari kesehatan manusia, keselamatan navigasi, dan juga berbagai aspek kehidupan manusia, dimulai dari aspek sosial hingga
aspek ekonomi. Berdasarkan data yang diakses dari situs marinedebris.id menyatakan bahwa terdapat sekitar 1.587 kg sampah yang terdapat di perairan Indonesia. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa marine debris merupakan salah satu ancaman yang dapat mengancam ekosistem lautan kita. Menurut Ningsih 2020, sekitar 10% dari plastik yang diproduksi berakhir pada lautan melalui sumber sungai. Dengan ini kami ingin menghadirkan inovasi yang dapat membantu menjaga kebersihan laut dan ekosistemnya yang dimulai dari sungai-sungai sekitar, yang kami beri nama Reclap, River Clean Up, alat pengangkut dan pemisah sampah berbasis IoT. Dalam alat ini terdapat berbagai macam hukum fisika. Apa aja hukum fisika tersebut? Mari saya jelaskan satu-satu. Pada saat sampah berada di sungai, sampah tersebut mengalami salah satu hukum fisika, yaitu hukum Archimedes, di mana massa jenis sampah atau barang tersebut lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga sampah atau barang tersebut mengapung. Lalu pada saat barang terkena konveyor, barang tersebut mengalami hukum Newton 3, di mana terjadinya aksi dan reaksi. Pada saat sampah naiki konveyor ke atas, sampah tersebut mengalami hukum Newton 2, di mana sampah tersebut mengalami percepatan dalam pergerakan. Nah, pada saat sampah sudah sampai di atas konveyor dan turun ke bawah ke konveyor selanjutnya, sampah tersebut akan di-scan oleh sensor logam. Nah, cara kerja sensor logam ini adalah sensor logam ini mengeluarkan medan magnet yang berfrekuensi tinggi. Ketika logam melewati sensor tersebut, logam tersebut akan menghantarkan listrik ke sensor logam, sehingga medan magnet yang berada di sensor logam tersebut berubah. Ketika sensor logam tersebut berubah medan magnetnya, sensor logam akan mendeteksi barang tersebut sebagai barang logam. Dan jika seandainya barang tersebut bukan barang logam, maka medan magnet tidak akan berubah dan sensor logam tidak akan mendeteksi barang tersebut sebagai barang non logam. Pada saat sensor sudah berada di konveyor kedua dan berjalan untuk masuk ke dalam tempat penyimpanan sampah, sampah tersebut akan terdeteksi oleh sensor infrared. Apa guna sensor infrared ini? Gunanya adalah untuk mengkonfirmasi sampah yang melewat dan mengaktifkan servo, sehingga dapat menempatkan sampah tersebut di tempat sampah yang sesuai dengan jenisnya. Prinsip kerja alat peraga ini adalah yang pertama, ketika sampah terbawa oleh arus sungai dan sampai ke konveyor, konveyor akan mengangkut sampah ke atas. Nah, konveyor ini digerakkan oleh motor DC yang dikendalikan oleh motor driver L298N. Kemudian sampah tersebut akan melewati dua sensor, yaitu sensor logam dan sensor inframerah. Yang pertama, sensor logam akan mendeteksi sampah logam yang terbawa oleh konveyor dan informasinya akan diteruskan ke Arduino. Yang kedua, sensor inframerah akan memberi informasi kepada Arduino bahwa ada sampah yang mendekat. Apabila sampah melewati sensor inframerah dan tidak ada logam yang terdeteksi, maka Arduino akan menginstruksikan servo untuk mengarahkan sampah tersebut ke wadah sampah non-logam. Dan sebaliknya, apabila ada logam yang terdeteksi dan sampah melewati sensor inframerah, maka Arduino akan menginstruksikan servo untuk mengarahkannya ke wadah sampah logam. Yang kedua, setelah sampah tertampung pada wadahnya masing-masing, sampah akan ditimbang oleh sensor berat. Kemudian data tersebut akan diteruskan pada ESP32. Data yang diterima oleh ESP32 kemudian akan ditampilkan secara langsung di LCD display di depan dan web server. Yang ketiga, saat wadah sampah sudah penuh, konveyor dapat dihentikan secara daring melewati web server dari ESP32 dengan cara menginstruksikan relay untuk mematikan aliran daya listrik pada konveyor, sehingga konveyor akan berhenti. Cukup sekian dari saya mengenai penjelasan cara kerja alat peraga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya untuk alat ini agar sungai-sungai yang berada di seluruh Indonesia atau bahkan di seluruh dunia
akan semakin bersih dengan adanya alat pemilah ini. Saya harap dengan alat peraga ini kita dapat membantu membersihkan sungai dan menjaga ekosistem laut.